Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Nur dari Lampung ya. Nur dari Lampung. Dia bertanya, "Dok, tanggal 22 Mei yang lalu saya operasi wasir ya. Wasir saya ini wasir dalam derajat 3. Kemudian dilakukan operasi dengan cara penjahitan. Tetapi kemudian 2 minggu benjolannya keluar ya. Saya operasi tanggal 22 Mei dengan cara dijahit ya, bukan diikat ya, dijahit ya. Kemudian 2 minggu kemudian benjolannya keluar lagi. Ya, wasir saya adalah wasir dalam derajat 3. Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan dari Nur dari Lampung, silahkan teman-teman yang ingin bertanya tulis pertanyaannya di Linktree Tanya Dokter Paran. Nanti saya akan menjawabnya dan saya akan upload di channel YouTube saya ya, Tanya Dokter Paran. Nah, sekarang kita membahas dulu yang namanya wasir dalam derajat 3. Wasir dalam derajat 3 itu gejalanya adalah kalau BAB keluar benjolan, kemudian harus didorong pakai jari untuk memasukkannya ya. Jelas ya? Selain tentunya ada nyeri, gatal, berdarah ya, jelas ya. Jadi BAB keluar benjolan dan harus dimasukkan. Itu wasir dalam derajat 3 ya. Kemudian saya melakukan tindakan operasi dengan cara penjahitan. Ini lain dengan cara pengikatan ya, tapi dengan cara dijahit ya. Apa operasi dengan cara dijahit ya? Kita tahu yang namanya penjahitan analcushion atau bantalan anus atau wasir itu memang ada yang namanya mukopeksi ya. Jelas ya? Mukopeksi. Mukopeksi itu adalah dijahit kemudian dijiret ke atas sehingga benjolannya naik ke atas. Jelas ya? Sehingga harapannya tidak melorot lagi ya. Ada satu penelitian tentang HALRAR ya, hemorrhoid artery ligation dengan rectoanal repair dengan atau tanpa mukopeksi, dengan atau tanpa penjahitan ya. Ternyata kadang-kadang di penelitian ini mempertanyakan apakah masih perlu Doppler. Nah, sementara Doppler kan mahal sekali alatnya ya, dan biaya operasinya juga jadi mahal. Maka ada beberapa dokter bedah yang kemudian melakukannya tanpa Doppler, tanpa mesin alat namanya Doppler ya, untuk menilai lokasi pembuluh darah yang harus diikat. Tapi langsung dijahit saja benjolannya, analcussionnya atau wasirnya yang namanya mukopeksi. Apakah itu boleh? Ya boleh saja ya. Itu tindakan yang ringan tetapi ya harus teropong kemudian dijahit ya. Masalahnya mengapa 2 minggu kemudian melorot? Pertanyaan saya adalah waktu Nur itu punya wasir yang bisa keluar dan harus dimasukkan derajat 3, itu kiri, kanan atau sudah melingkar ya benjolannya? Itu pertanyaannya. Karena yang namanya wasir itu adalah melorotnya analcushion. Analcushion itu apa? Bantalan anus ya. Wasir itu adalah pembesaran dan melorotnya bantalan anus. Nah, bantalan anus kita yang besar di anus kita itu ada 3. Kiri samping, kanan depan dan kanan belakang. Jelas ya? Kiri samping, kanan depan dan kanan belakang. Nah, waktu datang ke dokter bedah itu benjolannya kiri, kanan depan, kanan belakang atau mana? Atau sudah melingkar, 3-3-nya membesar. Kalau 3-3-nya membesar, maka 3 tempat itu harus dilakukan mukopeksi atau penjahitan. Ya, operasi dengan dijahit ya. Jelas ya? Tetapi kalau 3-3-nya atau melorotnya sudah keliling, yang dijahit hanya 1 tempat atau 2 tempat, kemungkinan ya tempat yang lain yang belum dijahit itu akan melorot ya. Juga apakah teknik jahitnya itu betul ya. Seperti kita ketahui ya, mukopeksi ini biasa dilakukan bersama-sama dengan tindakan yang namanya HALRAR ya,
hemorrhoid artery ligation atau Doppler guided hemorrhoid artery ligation. Kemudian dengan mukopeksi atau tanpa mukopeksi, dengan menjahit atau tidak, ya. Nah, cara menjahitnya itu harus tepat. Caranya tidak boleh terlampau rapat atau tidak boleh terlampau longgar. Jelas ya. Jadi jarak jahitan continuousnya atau jahitan jelujurnya itu tidak boleh terlampau rapat. Ya. Kalau terlampau rapat, ya, apa yang terjadi? Ya. Dia akan terjadi apa? Jendel gitu ya. Tidak bisa ada efek mengangkatnya. Ya. Sehingga benjolan tetap akan melorot. Tetapi kalau terlampau longgar, ya, jelas ya, itu juga tidak boleh ya, tidak boleh, jelas ya. Jadi harus cukup sehingga kira-kira waktu kita ikat, wasirnya itu terangkat ke atas, ya. Maka jaraknya harus tetap ya, jarak jahitannya itu, yang jelujur itu ya. Kemudian diikat ke atas itu harus tetap. Kalau terlampau dekat itu, maka waktu dijerat gitu dia tidak ngangkat ya. Jelas ya. Itu teknik ya. Itu teknik ya. Teknik cara menjahitnya. Jelas ya. Jadi mengapa bisa melorot lagi? Kemungkinan tidak tepat lokasi. Kedua, tidak tepat cara menjahitnya, mukopeksinya. Jelas ya. Apalagi kalau terlampau superficial, terlampau dangkal ya jahitnya, maka waktu dijerat akan robek dia, sehingga akan melorot lagi. Maka perlu untuk dokter bedah untuk melakukan mukopeksi itu pakai jarum 5/8 ya. Jarumnya juga khusus, jangan asal ada benang ini pakai jarum ini ya. Yang disarankan adalah jarum 5/8 ya. Jelas ya. Yang taper, jarum 5/8 taper, seperti untuk kalau kita melakukan halrar ya. Jelas ya. Walaupun tidak pakai Doppler, boleh-boleh saja. Itu ada yang namanya mukopeksi, dan ada penelitian yang mengatakan, mempertanyakan apakah perlu Doppler sih untuk melakukan ligasi ya, pakai bantuan Doppler atau enggak. Ternyata ada pertanyaan di dalam penelitian ini, tidak ada signifikansi memakai Doppler ya. Jelas ya. Jadi melakukan ligasi dulu, kemudian baru mukopeksi dengan penjahitan. Cara jahitnya harus benar, jarumnya harus benar, jaraknya harus benar, terlebih lokasi yang dijahit harus benar, pilarnya itu, atau yang anal cushion-nya atau benjolan anusnya itu lokasinya yang mana yang harus dijahit. Makanya sebelum operasi, penilaian dengan anuskopi untuk menilai lokasi itu paling penting ya. Jangan asal langsung pasien datang ya pokoknya dijahit. Harus benar lokasi, benar menjahitnya ya. Jelas ya. Cara jahitnya juga benar, alatnya juga benar. Walaupun tanpa Doppler tidak apa-apa. Itu jawaban saya ya, Nur dari Lampung, mengapa sudah dijahit 2 minggu kemudian melorot lagi ya.